أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di tafsir Muyassar. Sekarang masuk di surah Al-Balad, surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Jadi la di situ la itu bukanlah nafiyah, bukanlah nahiyah. Paham ini? Bukan larangan, bukan penafian. Tayyib. Tapi situ la maknanya penguat. Jadi antum pasti akan pusing kalau antum artikan larangan atau nafiyah, pasti pusing. Karena memang bukan itu maknanya. Paham ya? Ini sama dengan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ini sama. Maknanya penguat. Ya sungguh uqsimu, aku bersumpah, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini.
Coba lihat tafsirnya. Ai aqsamallahu bihadzal baladil harami wa huwa Makkah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang haram ini, itu negeri yang dimuliakan ini, itu negeri Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Tafsirnya ai wa anta ya ayyuhan nabi, wa anta ayyuhan nabi halalun fi hadzal baladil haram tasna'u fihi ma syi'ta wa lam yuhallu lahu illa sa'atan min nahar. Dan engkau wahai nabi itu halal di negeri yang haram ini. Tasna'u fihi ma syi'ta, engkau boleh melakukan apa yang kamu kehendaki. Padahal ini negeri haram asalnya ya, tapi ketika itu halal untuk Nabi melakukan apa yang beliau kehendaki. Walam yuhallulah, dan tidak dihalalkan untuk Nabi kecuali hanya satu saat di siang hari. Bisa dipahami? Jadi anta hillun bihadzal balad, tafsir ke sini kamu halal melakukan apa yang kamu kehendaki di negeri yang haram ini. Asalnya haram, tak boleh, tapi dihalalkan. Allah halalkan untuk Nabi. Itu pun terbatas waktunya. Satu saat dari siang hari. Ini mulianya negeri Mekah. Negeri tanah haram. Tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa walidi wa ma walad. Sebelumnya di tafsir sebutkan wa fil ayati bisyaratun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi fathi Makkah ala yadayhi wa hilliha lahu fil qital. Dalam ayat ini terdapat kabar gembira, bisyarah. Ini sudah kita bilang dari awal, ini surah apa? Surah Makkiyah tak? Berarti turun kapan? Sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berada di Mekah dalam kondisi disakiti, diganggu. Ya, paham ini? Belum lagi hijrah, belum. Tapi ada kabar gembira. Sudah ada kabar gembira seperti ini. Bahwasanya kamu ya akan halal di negeri Mekah ini. Paham ini? Ini kabar gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fathi Makkah ala yadihi. Akan terbukanya Mekah melalui kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Mekah akan ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dihalalkan untuk Nabi berperang padanya. Walaupun pada peristiwa Fathu Makkah itu tidak ada peperangan, ya. Karena orang kafir Quraisy itu tidak ada yang melawan, ya. Paham ya? Dan Fathu Makkah jamaah sekalian itu terjadi kapan? Tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya, bayangkan ini ayat surah Makkiyah. Ya, persisnya kapan? Intinya sebelum hijrah turunnya. Sedangkan Fathu Makkah nanti ke tahun ke-8 Hijriah. Ya, sekitar 7 tahun setelah hijrah, tahun ke-8 Hijriah. Ya. Paham ini? Lamanya itu dinanti. Tapi sudah ada kabar gembira. Ya, sudah ada kabar gembira dengan adanya itu. Bahwasanya akan dihalalkan negeri Mekah untuk Nabi berperang padanya, melakukan apa yang dia kehendaki. Sesaat di siang hari. Ini bihadzal balad, ini muqsam bihi yang pertama. Wa walidin, ini muqsam bihi yang kedua. Ai wa aqsama biwalidil basyariyati wa huwa Adamu alaihi salam, dan Allah bersumpah dengan bapak seluruh manusia. Ya. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ma walad,
Wa ma tanasala minhu min waladin, dan apa yang berketurunan di bawahnya dari anak. Itu anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, itu seluruh manusia. Jadi kita ini jamaah sekalian, ya, keturunan siapa? Siapa nenek moyang kita? Ada yang keturunan monyet di sini, ada? Hah? Nggak ada, Ji? Ya kan ada teori itu. Ada teori katanya manusia itu keturunan monyet. Ya, kalau ada yang bilang begitu, maka katakan kalau saya keturunan Nabi Adam, saya keturunan manusia. Terserah kamu, kalau keturunan monyet urusan kamu. Ya. Paham ini? Dan itu teori orang kafir. Ya. Teori orang kafir. Monyet lain lagi. Monyet ya monyet. Ya. Bisa paham ini? Adapun kita, alhamdulillah kita keturunan Nabi Adam, bukan keturunan keturunan kera, monyet, bukan. Paham ini? Jadi wawalidin, demi walid itu bapak seluruh manusia, wama walad, dan anak keturunannya setelahnya. Ini muqsam bihinya. Apa yang disumpahi? Hah? Apa yang disumpahi sini? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah mencipta manusia pada kabad. Ya, tafsirnya, ay laqad khalaqnal insana fi shiddatin wa ana'in min mukabadatid dunya. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada kondisi syiddah, kondisi berat, anak payah dalam menghadapi dunia ini. Itulah dunia. Ya, penuh ujian, cobaan. Bisa dipahami? Ya, perkara berat. Ini sebuah kepastian sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Di sini terdapat faedah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Ini setiap ada sumpah, Allah bersumpah dengan makhluknya, itu faedahnya adalah Allah bersumpah dengan siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan keagungan ya makhluk tersebut. Nah, Allah tidak sembarangan pilih makhluknya pakai bersumpah demi ini, tidak. Taib. Kemudian juga faedah keutamaan negeri Makkah, karena dia dipakai bersumpah toh. La uqsimu bihadzal balad. Apa artinya bihadzal balad? Itu negeri Makkah. Allah bersumpah dengannya. Berarti ini keutamaan kota Makkah. Baik. Kemudian juga faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi nabinya Yaumal Fathi, di hari Fathu Makkah, dari membunuh, berperang di kota Makkah, sesuatu yang belum pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumnya dan tidak akan dihalalkan untuk siapapun setelahnya. Karena Makkah itu sudah negeri haram dari dulu. Sebelumnya tidak pernah dihalalkan untuk siapapun. Dan setelahnya tidak akan dihalalkan untuk siapapun juga. Tapi khusus untuk Nabi dihalalkan sa'atan min nahar. Ya, satu saat di siang hari di Fathu Makkah, di bulan Ramadan, di tahun ke-8 Hijriah.
Itu pun Fathu Makkah tidak ada peperangan. Orang kafir Quraisy ya menyerahkan diri, takluk tanpa ada peperangan. Karena Nabi sudah siap melawan, ya diladeni ya. Tapi mereka tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu nampak keluhuran akhlak beliau, ya, mulianya akhlak beliau. Ya, coba pikir ya, Nabi dulu diapai ya. Waktu Nabi di Mekah 13 tahun diapai sama orang-orang kafir Quraisy. Ya, paham ini? Paham ini? Di saat itu di Fathu Makkah Nabi menguasai Mekah. Ayo, kira-kira kalau kita itu di posisinya Nabi, dicari semua itu siapa dulu pernah, ya cari semua ini dulu, ini dulu, lempari saya kotoran dulu saya. Tidak ada. Tapi Nabi arahkan siapa yang masuk rumahnya aman, siapa masuk rumahnya aman. Tidak ada. Ya, dimaafkan semuanya. Ya. Malah mereka banyak yang masuk Islam. Baik. Kemudian juga faedah itu dalam ayat terdapat kabar gembira akan Fathu Makkah. Yang kita bilang tadi, wa anta hillun bihadal balad. Ini disebutkan oleh ya al-mufassirun ya. Kabar gembira akan terbukanya Makkah. Dan di situ wa anta hillun, wawunya waw haliyah. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan kota Makkah ini dalam keadaan engkau halal. Ya. Padanya. Ya, wawunya waw haliyah, nanti kita akan dapat di Dursul Lughah. Ya, di antara ciri waw haliyah setelahnya jumlah ismiyah. Ya, waw kemudian setelahnya jumlah ismiyah. Padahal mungkin sebelumnya bukan jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah. Tiba-tiba ada waw kemudian jumlah ismiyah. Itu ciri waw haliyah. Sudah lewat kah belum? Ya, nanti akan ada materinya di Dursul Lughah. Baik. Kemudian juga faedah di antara ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya keturunan dari jenis manusia dan yang lainnya. Jadi makhluk itu ada keturunannya, di antaranya manusia. Nabi Adam, ya, cipta Hawa, ada anaknya terus, ini ada anaknya lagi terus, ya, dan makhluk yang lainnya. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah manusia semenjak dia dicipta, dia lahir, di seluruh fase kehidupannya itu akan diperhadapkan dengan asyada'id wal masyaq, kondisi-kondisi dahsyat lagi berat. Itu namanya hidup. Ya, di seluruh fase kehidupannya kita, di masa bayi, ya, berat, kemudian terus besar, dewasa. Itulah kehidupan dunia. Ya, semenjak dari alam rahim, ya, lahir, terus dia akan mendapatkan kabat, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini celaan untuk orang-orang kafir. Karena ini ayat surah Makkiyah. Tayyib. Ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad.
Apakah dia menyangka tidak ada satupun yang mampu terhadapnya? Lihat tafsirnya, ayadhunnu bima jama'ahu min malin anna allaha la yaqdiru alaihi. Apakah dia menyangka dengan apa yang dia kumpulkan dari harta, Allah tidak mampu ya terhadap dirinya, membinasakan dirinya? Padahal Allah Maha Mampu, Allah Al-Qadir. Iya, Allah Maha Mampu terhadap segala sesuatu, termasuk ya si kafir ini. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, bersombong. Ya. Lihat tafsirnya, yaqulu mutabahiyan anfaqtu malan katsira. Saya telah menginfakkan harta yang sangat banyak. Dia berbangga, bersombong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ayadhunnu fi fi'lihi hadha anna Allah azza wa jalla la yarahu wa la yuhasibuhu 'ala as-shaghir wal kabir. Kalau dia menyangka dengan perbuatannya ini dia keluarkan harta yang banyak, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya, tidak akan menghisab dirinya pada sesuatu yang kecil yang besar. Ya. Ini pertanyaan pengingkaran terhadap orang ini. Bahwasanya tidak seperti itu. Allah Maha Mampu terhadap dirinya dan Allah Maha melihat, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dirinya. Allah pasti akan menghisab dirinya. Dan ini celaan bagi orang kafir yang mengingkari qudratullah alaih. Ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ya. Nah, biasa orang kalau sudah bersombong, ya. Coba lihat, ya. Kalau dia sudah kafir, sombong, dia kira tidak ada yang bisa menghentikan dirinya, tidak ada yang bisa menghalangi dirinya. Naudzubillah. Ya, dia kira, ya. Itu bahasanya Pak, ayah sabu. Maka dia menyangka tidak ada seorang pun yang mampu terhadap dirinya. Jadi dia mengingkari. Padahal Allah Maha kuasa atas dirinya. Mudah saja, apa susahnya? Tidak ada susahnya. Baru dia bilang, yaqulu ahlaktu malan lubada. Saya telah membelanjakan, mengeluarkan harta yang sangat banyak. Dia kira dengan itu Allah tidak melihatnya, Allah tidak menghisapnya. Dan juga celaan dhammul fakhri bi kathratil mal. Celaan dari bersombong dengan banyaknya harta, berbangga dengan banyaknya harta. Wa itlafihi fi syahwat, celaan menghabiskan harta dalam syahwat-syahwat. Faedahnya juga disebutkan bahwasanya orang kafir itu mukhatabun bi furu'is syariah. Orang kafir itu tetap dikhitab dengan cabang-cabang syariat. Kalau dia melanggar tetap dihitung dosa. Di samping dia kafir, atau kan kafir, ya. Dia sudah kafir memang. Ketika dia melanggar, ya, tiap-tiap pelanggarannya juga dihitung dosa, beban tersendiri untuk dirinya. Itu di surah Al-Muddathir nanti mereka akan disiksa karena mereka meninggalkan salat, ya. Ma salakakum fi saqar. Apa jawaban pertamanya dari 4 jawaban? Jawaban pertanyaan apa? Jawaban pertamanya apa? Qalu lam naku minal musalli.
sudah kafir ya. Orang kafir kan memang tidak sholat, tapi dia ungkap itu bukti bahwasanya dia juga kan kena. Ya, dia berdosa karena meninggalkan sholat, diadab karena meninggalkan sholat. Ini banyak dalilnya, di antaranya ini. Baik. Kemudian juga celaan terhadap orang kafir karena dia menyangka Allah tidak melihat dirinya. Dan inilah yang menjadikan dia tidak ada kontrol. Ya. Cuma orang kalau tidak ada takutnya, dia tidak yakin Allah melihat dia, Allah akan menghisab dia, ya sudah. Ya. Dia akan berbuat sesuka hati. Ya, bedakan kita orang beriman ya. Kita mau macam-macam. Ada Allah yang maha melihat ya. Ada Allah yang maha tahu. Ada Allah yang maha mendengar ya. Paham ya? Ini dicela dia. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kami telah menjadikan untuknya ainain, dua mata, wa lisanan, satu lisan, wa syafatain, dan dua bibir. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah beri hidayah kepadanya an-najdain. Lihat tafsirnya. Ay alam naj'al lahu ainain yubsiru bihima. Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata yang dengannya dia bisa melihat. Wa lisanan wa syafatain yantiqu biha. Dan kami jadikan dia untuknya lisan dan dua bibir yang dengannya dia bisa berbicara. Wa hadainahun najdain. Apa artinya hadainahun najdain? Ay wa bayyana lahu sabilail khairi wasyarr. Sabilai itu musanna. Sabilai, asalnya sabilaini. Ya. Cuman musanna kalau mudhaf maka nunnya dibuang. Itu ada juga nanti dipelajari di usul lugah ya. Isim musanna kalau dia mudhaf maka nunnya dibuang. Begitu pula jamak mudzakkar salim, kalau dia mudhaf nunnya dibuang karena ini nun pengganti tanwin. Kan kalau isim mufrad atau isim yang bertanwin, kalau dia mudhaf tanwinnya dibuang. Kalau musanna dan jamak mudzakkar salim kalau jadi mudhaf ya yang dibuang bukan tanwin tapi nunnya. Jadi wa bayyana lahu sabilayil khairi wasyarr, dan kami telah jelaskan untuknya dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Paham ini? Jadi Allah sudah beri hidayah dia, menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Akan berlalu juga di surah setelahnya, surah Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maknanya sama. Ya, Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah ya berikan hidayah. Ya. Tunjukkan kepadanya, jelaskan kepadanya jalan kejelekan dan jalan kebaikan. Ya. Ini sama dengan wa hadainahun najdain. Baik. Ini faedah penjelasan akan ayat-ayat Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ainain, dua mata. Paham ini? Kemudian Allah beri kita satu lisan. Ya, sebagian menyebutkan kita dikasih dua mata dan satu lisan, satu lidah, itu supaya kita lebih banyak memperhatikan dibanding kita berbicara. Atau disebutkan juga kita punya dua telinga, satu lisan, itu supaya kita lebih banyak mendengar dibanding berbicara, mengamati, mentadabburi, ya.
kita penglihatan itu kita pakai belajar Al-Quran dan Sunnah, melihat ya kitab-kitab para ulama. Baik. Wa hadainahun najdain. Dan ini apa, nikmat ya, hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dikasih mata, dikasih lisan, dua bibir, dan juga kita dikasih akal ya. Baik. Kita dikasih akal. Untuk apa? Untuk memahami. Dan juga di sini apa faedah penjelasan bahwasanya telah ditegakkannya hujjah atas manusia karena Allah sudah sebutkan wa hadainahun najdain. Berarti apa? Allah sudah kasih hidayah, sudah tunjukkan, jelaskan kepadanya apa? Jalan kebaikan, jalan kejelekan. Ini semua nikmat yang mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya hamba. Dan ini juga penting ya kita yakini. Kan dicela tadi itu ayah sabu alam yarahu ahad, apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya termasuk Allah Subhanahu wa taala, kan dicela, hal yang tidak pantas, tidak bagus ya. Berarti sini penetapan bahwasanya Allah maha melihat, dan harus kita yakini, jangan seperti orang kafir tadi ya, santai-santai saja, tidak ada masalah. Kita mukmin, seorang mukmin tidak seperti itu. Selalu kita yakin dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, ya Allah Maha melihat. Yang dengannya lahir muraqabatullah. Ya, lahir rasa takut, waspada. Kan sudah banyak ayat-ayat tuh lewat. Belum lagi ada malaikat yang mencatat memang. Ya, paham ini? Surah Al-Infitar saya sebutkan. Baik. Ada catatan amalan, malaikat mencatat. Surah At-Tariq juga ada. Paham ini? In kullun lamma 'alaiha hafidh. Itu kan hafidh apa? Tafsirnya kemarin? Malaikat yang menjaga, yang mengawasi. Ya. Ini semua hal-hal yang membantu kita dalam dua perkara. Ya, kita yakin Allah Maha melihat, ya, Maha mengetahui. Ada muraqabatullah, ini membantu kita pada dua perkara besar. Yang pertama, dalam melaksanakan perintah, dalam melaksanakan ya ketaatan. Yang kedua, muraqabatullah ini akan membantu kita dalam meninggalkan dosa dan maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, dalam membantu kita dalam melakukan ketaatan, karena kita yakin betul Allah Maha melihat. Walaupun hamba nak melihat, orang tidak melihat, ya tidak ada kamera, ya kita yakin Allah Maha melihat. Saya sudah kerjakan kewajiban, saya sudah sholat, walaupun mungkin sholatnya karena dia ya ketiduran, dia terpaksa sholat sendiri, tidak ada yang lihat, tidak ada masalah. Nah, dia yakin Allah Maha melihat, ya dia berbaik sangka kepada Allah, Allah tidak akan telantarkan salatnya karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Pasti Allah balas dengan kebaikan ketika itu, kebaikannya. Ini membantu sekali kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan juga membantu kita ikhlas. Kita tidak butuh pengakuan manusia, ya, tidak butuh kamera, tidak butuh apa itu diliput, tidak butuh kita ya riya, sum'ah, tidak butuh pujian, ya. Yang penting kita yakin Allah Maha melihat, ya sudah, cukup. Ya. Ini menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, munafikan seakan-akan Allah tidak tahu, dia tipu
Dia tipu orang, ya kan? Ya. Begitu pula membantu kita dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Ini jelas. Apalagi di saat sekarang ini, ya, wasilah-wasilah, ya, sarana-sarana untuk bermaksiat itu mudah. Ini ya kita pegang, ya, kalau hari Jumat, ya, sudah di tempat sunyi, tempat sepi, ya, sisa pencet-pencet, ada data, ada 4G, 5G. Nah, buka ini, buka itu, lihat ini, lihat itu, dengar ini, dengar itu. Kalau kita tidak punya muraqabatullah, ya sudah, lost. Ya, sisa cari tempat sepi, ya. Tutup selimut, apa semua, ya sudah. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Taib. Ini membantu kita dalam meninggalkan perkara dosa dan maksiat. Taib. Ini dulu ya. Ini diingatkan tadi, jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat tadi. Nikmat mata, ya, 2 mata, nikmat lisan, ya. Subhanallah, ya. Boleh kita lihat ada orang-orang yang tidak punya ini. Ya. Ada matanya tapi tidak melihat, misalnya dia buta. Ada lisannya, ada bibirnya tapi tidak bisa ngomong, dia bisu. Kita alhamdulillah kita punya mata bisa melihat, kita punya lisan, ya. Allah sudah tunjukkan hidayah. Maka wajib kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ilahuna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.